Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis sholihin. Amin. Alhamdulillah, kesempatan ini nikmat Allah sangat besar kepada kita. Di bulan yang suci, bulan Ramadan, kita dipertemukan untuk ngaji, untuk membahas Asmaul Husna, yang kali ini kita akan membahas Al-Wakil, yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia adalah yang maha mewakili. Untuk kedalaman makna dari Al-Wakil itu, kali ini akan saya kutipkan surah Ali Imran ayat 173 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Shadaqallahul adzim. Pemirsa rahimakumullah, ayat ini menceritakan kaum muslimin ketika selesai perang Uhud. Lalu ada orang yang kemudian mengatakan kepada kaum muslimin tersebut, ada sekelompok orang, terutama yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Quraisy, kafir Quraisy dari Mekah, yang kemudian menyatakan ada orang-orang yang sudah berkumpul yang akan menyerang Madinah, akan kembali lagi menyerang setelah perang Uhud itu. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u. Mereka sudah berkumpul. Maka orang itu bilang, takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Imannya justru bertambah. Dengan iman yang bertambah itu bukan mereka takut, tapi justru waqalu, orang-orang mukmin itu setelah imannya bertambah, mereka bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai Al-Wakil yang terbaik, yang maha memberi pertolongan yang terbaik. Itulah yang terjadi. Al-Wakil itu lalu ditafsirkan oleh As-Sa'di, ay al-mufawwad ilaihi tadbira ibadahu. Artinya yang mendapatkan
penyerahan diri dari orang-orang mukmin yang kemudian mengatur, membimbing kepada hamba-hambanya yang mukmin itu, wal qaimu bimasalihihim, dan kemudian malah menegakkan, mengatur untuk kemaslahatan orang mukmin. Itulah inti dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Wakil selanjutnya diartikan yang mendapatkan penyerahan untuk mengatur hambanya dan melaksanakan apa yang terbaik bagi hamba-hamba itu sesuai dengan permohonan dan zikirnya. Karena hambanya menyatakan wa ni'mal wakil, wakil yang andalan, katakanlah seperti itu. An-Nablusi kemudian memperkuat lagi dengan pengertiannya al-qayyimul kafil. Al-wakil itu artinya yang mengurus, tidak hanya mengurus, tapi justru yang mencukupi. Apa yang dicukupinya? Bi arzakil ibad, dengan memberikan apa-apa, memberikan rezeki yang diperlukan oleh hamba-hambanya. Huwa al-qaim bi umuri ibadihi yudiru umurahum. Kemudian menegakkan dan mengatur hambanya itu mengenai urusan-urusan mereka. Wa yatawalla syu'unahum, dan soal-soal hambanya itu dilindungi, kepentingan-kepentingan hambanya dilindungi. Wa yusakhiru ma yahtajuna ilaihi, dan apa-apa yang diperlukan oleh hambanya itu disediakan. Itulah pengertian al-wakil. Selanjutnya juga dapat kita artikan Allah adalah wakil yang dapat diandalkan. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menjadi wakil yang berkuasa terhadap segala sesuatu, itulah poin yang menjadikan Allah dapat diandalkan. Wakil memang memerlukan keandalan, karena wakil adalah kepercayaan. Kita percaya kepada Allah, dan karena itu kita bertawakal, mewakilkan segala sesuatu kepada Allah. Karena itu wakil untuk menjadi andal itu dipersyaratkan memiliki daya dan kekuatan yang melebihi kita, yang super, yang di atas kita. Sedang daya dan kekuatan kita merupakan anugerahnya. Oleh karena itu terlalu sombong kalau kita tidak pernah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meneladaninya? An-Nablusi menyatakan, antukina bi'ilmihi wa biqudratihi wa birahmatihi wa bimahabbatihi. Kalau kita ingin menjadikan Allah sebagai wakil dalam bertawakal kita, maka kita harus yakin dengan pengetahuan Allah, kekuasaan Allah, rahmatnya Allah, dan cintanya Allah kepada kita. Hadat tawakul. Itulah tawakal kepada Allah. Dan dengan demikian, maka wakil itu wasikun, terpercaya. Annallaha biyadihi kullu syai', karena Allah di dalam kekuasaannya segala sesuatu.
Selanjutnya, tawakal itu harus disertai dengan anta khuda bil asbab. Kita mesti melakukan hal-hal yang menjadi sebab tercapainya apa yang kita inginkan, butuhkan, perlukan. Asbab itulah yang harus dilakukan, yang di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi upaya. Wa ma'adzalik at-tawakkulu 'ala Allah. Dan bersamaan dengan itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah berusaha yang disertai tawakal itu, menurut An-Nabilusi, kita tinggal satu hal, menghadapi satu hal. Apa itu? Apa yang akan terjadi dari proses upaya yang disertai tawakal itu? Ada keputusan Allah untuk kita. Dan kalau Allah sudah memutuskan apa hasil dari apa yang kita perjuangkan itu, kita mesti bersikap ar-ridho biqada'illah wa qadrih. Ridho dengan keputusan Allah dan dengan qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-wakil. Dan itulah cara kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuknya sehingga kita dapat selalu berusaha dan bersamaan dengan usaha itu disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di penghujungnya terhadap apa yang telah Allah putuskan, kita ridho terhadapnya. Itulah akhlak mukmin terkait dengan Allah Al-Wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.